Shalom, selamat malam. Saya percaya bahwa malam hari ini malam yang penuh dengan keberkatan bagi kita. Kita boleh berjumpa kembali dengan video ini, dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami boleh melewati hari ini dan sampai malam hari ini kami masih tetap ada dalam anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik. Ampuni kami jika kami salah hari ini. Ampuni kehidupan kami jika kami lebih memilih dunia ini daripada mengutamakan Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini semakin meneguhkan kami, supaya kami mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari ini begitu banyak goncangan, begitu banyak hal yang membuat terkadang iman kita tidak bertumbuh. Tetapi bagi saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini lewat video ini, saya percaya masih ada kerinduan untuk kita mengubah kehidupan kita supaya semakin taat kepada Tuhan, supaya pilihan hidup kita adalah mengutamakan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang selalu taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu dalam situasi kondisi apapun tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19. Di sana dikatakan seperti ini, saudara. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu tradisi di Korea, saudara, yaitu namanya Yeonalige. Nah, Yeonalige ini tradisi yang menerbangkan layang-layang. Tradisi ini, saudaraku, sudah ada sejak abad ke-6. Artinya cukup lama tradisi ini di Korea sana. Nah, ketika mau akhir tahun, mereka akan menerbangkan layang-layang dan mereka hias sebaik-baik mungkin, sebagus-bagus mungkin. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudaraku, di kertas dari layang-layang ini mereka akan tulis di situ kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka tidak suka. Mereka di situ akan menulis sesuatu yang tidak mereka mau lakukan, artinya kehidupan-kehidupan yang buruk. Nah, setelah mereka menulis semuanya, mereka akan menerbangkan layang-layang itu. Setelah sudah cukup tinggi layang-layang itu terbang, saudara, mereka lalu memutuskannya. Tujuannya adalah supaya kehidupan-kehidupan yang lalu, yang buruk itu pergi. Dan kehidupan yang baru, di tahun yang baru, mereka lebih baik lagi. Mereka semakin memotivasikan hidup mereka untuk melakukan sesuatu yang bersifat masa depan, bukan bicara tentang masa lalu.
Di dalam kehidupan kekristenan kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar bahwa sesungguhnya kita pun harus seperti itu. Kita bisa membedakan sesuatu mana yang baik atau mana yang benar dengan sesuatu mana yang kehendak manusia. Ada banyak tawaran dunia pada hari-hari ini yang membuat pada akhirnya kita itu lebih memilih melakukan kehendak manusia daripada kehendak Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini lewat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 tadi. Di sana dikatakan bahwa mana yang kita harus pilih, kata Rasul Petrus dan Yohanes. Apakah kita lebih memilih taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Pada waktu itu, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes serta Rasul yang lain menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, menceritakan tentang kebangkitan Yesus, orang Yahudi tidak setuju, saudara. Mereka tidak mau. Mereka katakan, mereka mengancam para rasul ini supaya tidak menceritakan tentang Yesus, tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sebagai juru selamat. Tetapi ketaatan dari para rasul perlu kita belajar pada malam hari ini. Dari ungkapan itu berarti, saudara, mereka tidak takut dianiaya, bahkan dibunuh sekalipun mereka sudah tidak takut. Karena di dalam hidup mereka, mereka belajar yang namanya ketaatan. Di dalam ketaatan, saudaraku, tidak mudah. Orang yang setia belum tentu taat, tetapi kalau orang yang taat, pasti dalam segala hal dia sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita belajar kepada para rasul ini supaya benar-benar kehidupan kekristenan kita semakin kokoh, semakin luar biasa. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang membuat pada akhirnya kita jatuh dan iman kita semakin merosot, kita tidak goyah karena kita punya ketaatan kepada Tuhan. Karena berbahagialah orang yang taat kepada Tuhan. Merekalah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Kalau kita katakan kita taat kepada Tuhan, kalau kita katakan kita mau melakukan firman Tuhan, jangan kita ragukan kuasanya, jangan kita ragukan firman-Nya. Karena kenapa? Orang yang mau taat sungguh kepada Tuhan, dialah yang layak menerima keselamatan itu. Amin. Hari-hari ini orang-orang atau kekristenan kita, saudaraku yang diberkati Tuhan, mulai digoyahkan, mulai ditawarkan ini dan itu, supaya kita tidak bertumbuh di dalam iman. Pengharapan kita digoyahkan yang membuat pada akhirnya kita semakin tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah keselamatan dalam diri kita. Mari kita jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 12, kita baca ayat 2. Di sana dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa, Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka mari kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita rubah. Kalau mungkin hari-hari ini yang kita pikirkan adalah sesuatu yang lebih condong kepada duniawi,
kita kembali kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita taat kepadanya. Karena apa yang kita lakukan dengan ketaatan itu, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika iman kita semakin bertumbuh, ketika firman semakin menguasai hidup kita, maka dimanapun kita berada, saudara, kita bisa membedakan ini kehendak Tuhan atau bukan. Kalau saya lakukan seperti ini, benar atau tidak? Berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jadi biarkanlah firman Tuhan itu menjadi hidup. Amin. Ketika firman Tuhan menjadi hidup, kita semakin taat, semakin taat, semakin taat, dan semakin taat. Haleluya. Tuhan Yesus berikan kita kemampuan supaya kita bisa taat kepadanya. Tuhan Yesus berikan kita kekuatan lewat Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Kita bisa melewati hari esok. Karena percayalah bahwa di setiap hari, di setiap waktu, Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari saya berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau belajar untuk melupakan apa yang di belakang kami. Dan kami mengarahkan pandangan kami untuk apa yang di depan, yang Engkau janjikan atas kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika kesukaan kami dengan dunia ini, dengan apa yang manusia mau, maka pada saat malam hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah kami, mengubahkan kami, sehingga kesukaan kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya kami semakin taat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana ketaatan para rasul, maka Tuhan kami juga rindu menjadi taat seperti mereka. Supaya hari-hari hidup kami tidak jatuh bangun di dalam mengikuti, mengiring, dan melayani Tuhan. Tetapi kami semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Lupakan apa yang di belakang. Belajar taat sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.